Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saima dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi desain grafis. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Laisa yang telah memberikan materinya selama 1 semester. Jadi di sini saya mengangkat tema yaitu sleep well. Kita lanjut pada latar belakang. Jadi latar belakang dari sleep well ini yaitu merupakan penyakit insomnia, di mana gangguan tidur yang dialami oleh banyak orang di berbagai usia. Dianggap sepele, insomnia membawa dampak besar terhadap kesehatan fisik. Melalui tema sleep well, proyek ini mengeksplorasi iron dari ucapan yang sederhana namun terasa menyakitkan bagi mereka yang tidak bisa tidur. Kata sleep well diubah menjadi simbol dari harapan perjuangan mental yang terjadi. Untuk tujuan dari proyek ini yaitu untuk menggambarkan pengalaman emosional dan psikologis penderita insomnia melalui medium visual. Kedua yaitu untuk meningkatkan keselarasan tentang pentingnya kesehatan tidur dan dampak insomnia terhadap kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu menghasilkan karya desain yang tidak hanya estetis tetapi juga memiliki pesan sosial dan emosional yang kuat. Kita lanjut pada target audiens. Di sini target audiens yang saya gunakan itu digunakan untuk mahasiswa berusia 18-25 tahun yang menjadi kelompok paling rentan mengalami insomnia. Di mana perkuliahan yang padat, tekanan akademik, dan beban tugas yang menumpuk, serta kebiasaan begadang menjadi mahasiswa sebagai audiens yang sangat relevan dengan tema ini. Untuk tools yang saya gunakan yaitu ada dua, Inkscape dan GIMP. Inkscape ini digunakan untuk ilustrasi dan elemen visual berbasis vektor seperti karakter, tipografi, hingga layout poster. Untuk GIMP yaitu saya dimanfaatkan untuk menggambar berbasis raster, terutama dalam hal manipulasi foto, pengaturan pencahayaan, warna yang membuat tekstur dan efek visual. GIMP memiliki fungsionalitas yang selaras dengan perangkat lunak komersial seperti Adobe Photoshop, namun tetap ringan dan dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Oke, kita lanjut kepada proses desain. Di sini untuk proses desain yang saya gunakan yaitu ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu sketsa. Sketsa awal yang saya buat itu secara digital, namun tidak langsung pada lembar kerja untuk utama desain. Sketsa ini berfungsi sebagai media eksplorasi ide untuk merancang komposisi visual yang menentukan ekspresi atau simbol yang mempresentasikan insomnia seperti mata terbuka, jam digital, dan cahaya lampu. Untuk tahap kedua yaitu setelah selesai tahap sketsa, menggunakan salah satu dari kedua software utama yaitu Inkscape atau GIMP. Jika menggunakan Inkscape yaitu menggambar ulang sketsa dalam bentuk vektor menggunakan alat seperti Visual Tool. Kedua yaitu menyusun komposisi visual dan proporsi elemen. Ketiga yaitu memberikan pewarnaan flat dan atau blok warna. Keempat yaitu menambahkan tipografi jika dibutuhkan. Jika menggunakan GIMP, tahapannya adalah membuka sketsa digital sebagai dasar, mewarnai dan mengelola bentuk menggunakan brush raster. Yang ketiga itu menambahkan efek bayangan, gradasi, dan pencahayaan. Yang keempat menggunakan teknik masking untuk mengatur elemen tampilan. Yang kelima menambahkan efek visual seperti grain atau noise agar suasana insomnia terasa lebih nyata dan emosional. Oke, kita lanjut. Di tahap ketiga yaitu digunakan sesuai dengan karakteristik software pada Inkscape. Jika menggunakan Inkscape, digunakan vektor ART yaitu pembuatan objek menggunakan bentuk geometris posisif dengan warna datar dan pengaturan objek yang bersih dan terstruktur. Sementara di GIMP digunakan pendekatan desain berbasis raster yang memungkinkan eksplorasi artistik lebih bebas. Teknik seperti masking diterapkan untuk mengatur visibilitas elemen gambar. Blending mode digunakan untuk efek pencahayaan dan kedalaman nuansa, dan efek tambahan seperti grain, shadow, serta highlight. Di sini saya memiliki desain dari aplikasi Inkscape. Yang pertama yaitu ada desain poster, di mana desain ini mengangkat tema insomnia dengan pendekatan eduktif dan menenangkan. Judulnya yaitu Sleep Well, diposisikan sebagai ajakan positif, bukan sekedar penjelasan penyakit. Yang kedua, warna dan tipografi yang digunakan yaitu warna dominan hijau muda dan hijau tua untuk menciptakan suasana yang tenang dan menyejukkan. Di mana tipografi yang digunakan yaitu cenderung serif dan sans serif yang bersih dan mudah dibaca. Untuk layout dan elemen visual, layout poster dibuat dengan pendekatan grid fleksibel dan pembagian blok informasi. Layout poster yaitu adanya karya newsletter. Desain newsletter ini mengangkat isu insomnia dengan pendekatan informatif dan visual yang kuat. Pemilihan tema sleep well berfungsi sebagai seruan untuk menjaga pola tidur sehat. Warna dan tipografi dominan hijau dan kuning memberikan kontras tinggi dan kesan serius namun tetap energi. Judul newsletter menggunakan tipografi tebal dan kapital untuk menarik perhatian. Layout dan elemen visualnya itu
terbagi menjadi kolom informasi yang rapih dan seimbang. Untuk kesesuaian dan audiensnya, desain ini cocok untuk mahasiswa dan komunitas kampus karena menyampaikan informasi secara lugas dan visual. Kita lanjut kepada di sini juga ada book cover. Cover ini dirancang untuk memberikan kesan profesional dan menenangkan sekaligus menggambarkan urgensi dari masalah insomnia. Biru adalah warna yang menenangkan dan sering dikaitkan dengan malam hari serta tidur. Untuk tipografi menggunakan font sans serif dan nama penulis menggunakan font sederhana. Kutipan pada bagian di bawah disajikan dengan font kecil berwarna putih. Untuk layoutnya dan elemen visual, susunan visual terdiri dari 3 foto berbentuk segi 6 bentuk garis horizontal untuk menggambarkan rangkaian masalah tidur. Elemen dekoratif berupa garis-garis horizontal pada sisi kiri dan kanan bawah. Logo Kementerian Kesehatan RI di pojok kanan atas menunjukkan bahwa buku ini resmi dari kesehatan. Di sampingnya juga ada desain cover, di mana cover ini menyampaikan bahwa insomnia bukan hanya masalah tidur, tetapi juga berdampak pada kualitas kehidupan secara keseluruhan. Fokus utamanya adalah menggambarkan tangan memegang stetoskop sebagai simbol pendekatan medis dan profesional terhadap penanganan insomnia. Kedua yaitu warna dan tipografi yang digunakan yaitu gradasi biru muda hingga biru tua. Untuk tipografinya itu judul utamanya menggunakan font sans serif yang tegas berwarna biru gelap dan mencerminkan keilmiahan dan kepercayaan. Untuk layout dan kombinasi, di bagian bawah menggambarkan struktur dan keteraturan serta kesan modern. Setiap gambar menunjukkan aspek yang berbeda dari insomnia, memberikan konteks visual terhadap isi buku. Oke, kita lanjut. Di sini ada sebuah desain mockup, di mana desain ini merupakan bagian dari kampanye eduktif bernama Sleep Well yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran penting berkualitas tidur bagi kesehatan fisik dan mental. Membangun identitas visual yang menarik dan mudah dikenali dalam aktivitas kampanye pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu adanya elemen visual. Kata Sleep Well disampaikan dengan font tegas dan rapi untuk memberikan kesan profesional dan informatif. Tulisan 3 bintang di bawah simbol ZZZ memberikan nuansa dalam yang tenang sekaligus menjadi elemen estetik. Untuk tulisan ZZZ menjadi simbol universal tidur yang langsung mengingatkan audiens pada kondisi mengantuk atau istirahat. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu dominan abu-abu, kebiruan memberikan kesan tenang, lembut dan tidak mencolok untuk tema tidur. Oke, di sampingnya ada sebuah desain yang menggunakan flipping and masking, di mana desain ini mengangkat filosofi ketenangan dan pemulihan diri melalui tidur yang berkualitas. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu palet warna dominasi oleh warna biru muda, biru tua, abu-abu yang menggambarkan ketenangan. Yaitu untuk tipografinya menggunakan font sans serif tebal untuk judul agar mudah dibaca dan menonjol. Untuk layout dan elemen visualnya itu tata letak visual disusun rapi dan seimbang dengan kombinasi visual utama gambar, perempuan dan jam berada di bawah sebagai pusat perhatian. Oke, di sini ada desain dari aplikasi Gym yang mana logo dari Urban Tasty menggabungkan nuansa modern dan klasik untuk menggambarkan cita rasa kuliner khas kota yang kaya akan inovasi. Warna dan tipografi yang digunakan itu biru tua yang digunakan untuk memberikan kesan profesional, terpercaya dan elegan. Yaitu untuk tipografi yaitu kombinasi font script, artix dan tebal untuk kata Urban dan Tasty menciptakan kesan untuk huruf kapital yang melengkung dan penuh memberikan kesan dinamis serta mudah diingat. Untuk layout dan elemen visual, lingkaran ganda dengan potongan terbuka memberikan kesan fleksibel namun tidak teratur dan terstruktur. Garpu dan sendok menyelang ditempatkan strategis di antara teks sebagian penanda langsung identitas usaha. Logo ini cocok untuk target audiens di perkantoran terutama kalangan muda dan dewasa yang gemar mencari makanan kekinian namun tetap memperhatikan kualitas rasa. Ada kolase foto yang menggambarkan secara visual fenomena insomnia itu mengganggu tidur yang membuat seseorang kesulitan untuk tidur nyenyak atau kebangun di tengah malam. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu biru gelap, abu-abu dan cahaya putih lampu berwarna tegas. Untuk tipografi, kata insomnia ditulis dengan huruf kapital, bold, italic berwarna hitam, menciptakan kesan tegas dan mendesak. Layout dan elemen visual, tata letak kotak-kotak simetris memudahkan mata untuk menangkap tiap ekspresi. Sangat efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens atau sedang mencari solusi untuk insomnia visual. Yang keempat, adanya poster media bertujuan untuk memberikan eduktif tentang penyebab umum dari insomnia. Warna yang digunakan itu biru muda, kesan tenang namun menandakan itu kesehatan, putih dan abu. Untuk menjaga keseimbangan visual, tipografi yaitu font sans serif. Untuk layout dan elemen visualnya struktur vertikal, memudahkan audiens membaca dari atas ke bawah melalui
mulai dari fakta penyebab, ilustrasi penderita hingga definisi. Di mana desain ini cocok untuk audiens media sosial karena visual informatif dan ringan, bisa dipahami dalam waktu singkat. Lanjut pada di sini ada poster tentang desain yang dimana berfungsi sebagai media eduktif visual untuk masyarakat mengenai 3 jenis insomnia dan faktor penyebab. Warna yang digunakan itu biru tua, kuning, dan putih. Tipografi yang digunakan yaitu menggunakan font kapital tebal. Tipografi yang digunakan yaitu judul jenis insomnia ada 3 macam, menggunakan font kapital tebal dan berbayang agar tetap dominan. Dan untuk layout dan visual, bagian atas pada jenis insomnia, bagian bawah daftar faktor penyebab insomnia. Lanjut pada desain selanjutnya, itu ada logo. Desain ini menyampaikan pesan penting tentang pentingnya tidur cukup untuk mencegah insomnia. Warna dan tipografi yang digunakan yaitu elemen visual seperti bulan dan bintang menggunakan biru tua, warna yang identik dengan malam, ketenangan, dan tidur. Layout dan elemen visual desain ini dibuat simetris dan terpusat. Bulan sabit berada di sisi kanan lingkaran, sementara bintang-bintang tersebar di sisi kiri, menciptakan komposisi visual yang seimbang. Tulisan sleep well di atas dan don't get insomnia di bawah melingkar visual utama, membingkai isi pesan secara harmonis dan menarik perhatian. Dengan gaya visual yang sederhana, familiar, dan menarik, desain ini sangat sesuai untuk audiens remaja hingga dewasa yang mudah mengalami gangguan tidur. Lanjut kepada banner. Di sini desain ini berfungsi untuk mengedukasi masyarakat tentang insomnia sebagai masalah kesehatan yang serius. Warna dan tipografi yang digunakan itu biru terang dan biru tua mendominasi desain, menciptakan kesan tenang. Kuning emas membuat sangat mencolok dan mudah ditangkap mata. Layout dan elemen visual desain mengikuti alur vertikal yang simetris. Untuk yang terakhir yaitu menggunakan clipping dan masking, di mana desain ini bertujuan untuk memberikan eduktif singkat namun jelas mengenai tipe-tipe insomnia dan faktor penyebabnya. Warna dan tipografi yang digunakan itu warna dengan biru tua menciptakan nuansa malam dan tidur. Layout dan elemen visual 3 kotak horizontal di bagian atas memberikan jenis insomnia, menjadikan 3 bentuk gaya seragam untuk memudahkan pemahaman cepat. Desain ini cocok untuk audiens dari segala usia termasuk pelajar, mahasiswa, dan orang yang aktif belajar. Oke, dimana dari tugas ini refleksi dan tantangan yang saya ambil itu dimana ada 3 poin. 1, kesulitan yang saya alami. Awalnya saya merasa kesulitan saat menggunakan Inkscape karena ini adalah aplikasi yang benar-benar baru bagi saya. Semua tools dan antarmuka terasa asing dan saya membutuhkan waktu cukup lama hanya untuk memahami fungsi dasar seperti membuat bentuk, mengatur warna, serta mengelola objek. Namun seiring waktu dan dengan latihan secara bertahap, saya mulai memahami bahwa Inkscape memiliki kemiripan dengan CorelDRAW, terutama dalam hal penggunaan vektor. Kesulitan juga saya alami saat pertama kali mencoba Jing, khususnya dalam pengelolaan layar. Saya sering kebingungan ketika harus menyesuaikan layar salah satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu yang saya pelajari selama proses dari pengalaman ini, saya belajar bahwa setiap aplikasi desain memiliki keunikan tersendiri dan penting bagi seorang desainer pemula untuk memiliki kemauan untuk terus mencoba dan belajar. Saya juga belajar mengenai pentingnya manajemen layar, penggunaan warna dan konsisten, serta bagaimana menyusun elemen visual agar tampil di desain tidak hanya menarik tetapi juga komunikasi yang fungsional. Proses ini dimana melatih saya untuk lebih sabar, teliti, dan berpikir kreatif dalam masalah visual. Oke, kesimpulannya yaitu melalui proses pembelajaran dan praktik menggunakan aplikasi seperti Inkscape dan Jim, saya mendapat banyak pengalaman baru yang sangat bermanfaat. Meskipun pada awalnya saya mengalami berbagai kesulitan dalam memahami fungsi dan tools masing-masing aplikasi, secara perlahan saya mulai memahami konsep dasar desain grafis visual dengan cara yang saya akan kembangkan untuk proyek selanjutnya, itu mengeksplor desain yang lebih kreatif, dimana saya akan mencoba membuat desain yang lebih kompleks dan berani bermain dengan kombinasi warna, tipografi, serta ilustrasi. Kedua itu penggunaan fitur lanjutan. Saya akan mendalami fitur-fitur lanjutan di Inkscape dan di Jim seperti penggunaan efek, masking, pad, operasional, serta manipulasi gambar. Ketika itu integritas desain dengan kebutuhan nyata, di mana saya tertarik mengembangkan desain yang tidak hanya sebatas tugas tapi juga bisa diterapkan dalam media promosi digital seperti konten Instagram, poster edukasi, atau bahkan desain kemasan produk. Oke, di sini ada profil saya, ada akun media sosial saya, LinkedIn dan Instagram. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.